Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita melakukan penjodohan lagi yang agak berbeda. Tadi teman-teman lihat di situ ada trotol betina dan di sini ada pejantan. Ya, pejantan ini adalah pejantan dewasa yang sudah pernah punya anakan, ya. Nah, sekarang dipisah, dan pejantan ini kasusnya kalau di kandang biasa dia itu nggak mau bunyi, ya, tapi kalau di kandang ternak agak cor sekali, siannya keluar dan sebagainya. Nah, kemudian jantan ini juga rencana mau kita jodohkan ke sana karena betina yang siap itu kosong, ya. Nah, ini bisa kelihatan juga ciri-cirinya dia udah birahi, ya. Ada juga yang berpendapat kalau kotorannya tinggi kayak gitu biasanya birahi, ya bisa saja, ya. Nah, tapi bukan itu yang kita maksud. Tapi murai batu ini memang sudah sewajarnya kita masukkan ke kandang tangkaran, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin masih banyak juga yang bertanya ataupun tidak mengerti tentang penjodohan, ya. Jadi penjodohan bisa kita lakukan dari umur berapa aja dan kondisi apa aja, ya. Nah, tapi dalam tanda kutip penjodohan, ya, bukan disatukan ataupun disuruh berproduksi, ya. Mustahil kalau burung sebesar ini udah disuruh produksi, karena alat reproduksinya dan sebagainya juga belum siap untuk itu, ya. Nah, ibaratnya anak-anak aja lah, ya, belum masuk masa menstruasi dan sebagainya, ya. Jadi kita bisa lakukan pendekatan itu dari sejak dini, ya. Nah, contohnya trotol ini tadi, dan ini jantannya udah siap. Daripada jantan juga nganggur di kandang ini nggak bunyi, ya. Bunyi ya, cuma ya gitu, kayak burung nggak sehat aja, ya. Karena dia dulu dari kecilnya memang di kandang biasa, di kandang besar, makannya udah enak-enak. Jadi ketika dia dipindah kandang seperti ini, otomatis dia berubah, ya. Yang biasanya makan enak tiba-tiba makanannya seperti ini, ya. Dia tetap udah ngepur, ya. Jadi ini juga suatu ilmu ataupun informasi untuk kita semua, ya, bahwasanya burung itu tergantung dari kebiasaan, ya. Kalau kebiasaannya udah di kandang besar, kemudian udah makan enak dari dulu, ya, tiba-tiba makannya seperti ini, ya, kayak gitu jadinya. Mungkin tahapannya bisa saja, tapi ini prosesnya lama. Dan sedangkan ini udah pernah dirawat juga dengan orangnya itu beberapa kali, ya, nyampe udah 2 kali ganti bulu, tetap tidak ada perubahan, ya. Karena saya juga nggak tahu apakah prosesnya juga salah dan sebagainya, yaitu kita tidak tahu, ya. Karena yang jelas katanya udah coba dirawat dan sebagainya, masih tetap seperti itu. Oke, sekarang kita akan tangkap dulu, ya, teman-teman sekalian. Tangkap, setelah itu nanti kita akan jodohkan. Oke, ini jantannya udah di tangan saya. Saya cek tadi nggak ada lemak, ya, nggak ada lemak di tubuhnya. Dan ini sekarang udah siap untuk dilepaskan ke kandang tangkaran, kandang besar. Nah, di sini jadi bukan saya satukan, ya, teman-teman. Jadi jangan salah paham juga. Bahwasanya di sini ada sekatnya di situ, ya. Kalau teman-teman yang sering nonton YouTube Kobe TV, ya, mungkin nggak usah, udah tahu lah dengan kandang ini, nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau teman-teman yang baru, ya, ini dia. Di sini ada yang sekat, itu ada ramnya, ya. Nah, jadi nggak bisa murai batu ini ketemu, ya. Paling ketemunya lewat ram ini aja nih, tuh kan. Nah, dulunya kandang ini difungsikan untuk king killer, yang mana king killer itu adalah murai batu kita yang ganas, ya, pembantai, ya. Jodohkan betinanya udah banyak sekali, bahkan mau sempat saya jual, tapi akhirnya nggak jadi, dan dapat betina yang sesuai. Anakannya alhamdulillah tidak mengecewakan, ya. Tapi prosesnya juga cukup sulit, ya, karena kita harus, kalau betinanya udah nelur pertama kali itu udah pakai sekat, ya. Jadi nggak boleh ketemu lagi. Karena apa? Kalau masih dibuka sekatnya, otomatis king killer masuk, dia akan buang telurnya,
ya. Bahkan pernah dulu saya coba kingkillernya saya satukan pada saat anakan netas, malah anakannya dibantai. Ya jadi ya gitu, disekat sampai anaknya besar. Nah, ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat ini penjodohan ini sebenarnya kurang efektif ya, karena sebenarnya udah efektif, tapi lebih efektif lagi kalau menggunakan sistem sekat kandang yang seperti yang kita buatkan videonya, pakai kandang baterai kayak gini ya. Nah, kandang kayak gini, nah, itu lebih bagus lagi disekat ya. Nah, kenapa yang ini belum, udah hampir aja jatuh. Kenapa yang ini belum melakukan seperti itu? Karena saya masih ada penjodohan lagi, yaitu anaknya kingkiller ya, si kaki hitam. Itu sebenarnya udah selesai penjodohannya, tinggal proses pemasukan kandang. Tapi dikarenakan betinanya belum selesai dorong ekor, akhirnya ya belum saya masukkan dalam kandang ya. Tapi udah saya coba kemarin, alhamdulillah masih alhamdulillah udah oke ya, aman gitu. Nah, paling nunggu itu nanti kalau udah masuk ke kandang tangkaran, barulah ini kita cabut, kita dalami lagi penjodohannya. Ini juga karena kandangnya kan pakai sekat ya, jadi bisa lah kita lakukan penjodohan juga. Dan trotolnya juga masih kecil, ini betinanya masih kecil ya, masih umur 2,5 bulan paling ini ya. Paling umur 3 bulanan 4 bulanan nanti baru kita mantapkan lagi penjodohannya. Ini kita bisa lihat. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah ragu ya. Kalau punya trotolan ya nggak apa-apa, dijodohin aja dari kecil, itu malah lebih bagus ya, lebih membentuk mentalnya itu lebih mantap lagi ya. Nah, jadi nggak ada alasan susah ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman beli trotol betina, itu paling lebih miring lagi harganya, mungkin bisa setengah harga ya. Kita nggak tahu harganya berapa ya, misalkan aja kita kisarkan betina mapan ini misal lah ya 600 misalnya. Nah, yang trotolnya paling 300 ya, contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau ini nggak boleh disatukan ya. Ingat, jangan coba-coba misalkan wah kayaknya udah mau dekat tuh, udah mau disuap-suapin dan sebagainya, nggak usah ya. Karena betina trotol itu belum punya birahi ya, belum punya apalah ya, ibaratnya manusia itu pemikirannya belum dewasa. Nah, jadi belum cukup untuk itu ya. Jadi dia itu masih main-main dan masih banyak cari tahu ya teman-teman. Nah, jadi itulah tadi, itu kan dia itu masih mau cari teman gitu kan. Nah, oke, jadi segitu dulu. Besok kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.